berbicara tentang Sayyiduna Muhammad, berbicara tentang maulidnya Nabi Muhammad, bukan berbicara adat, apatah lagi berbicara tentang bid'ah. Tapi majlis yang dibuat pada malam hari ini adalah majlisul ibadat, bukan majlis adat yang boleh ada, boleh tidak, yang boleh kayak kita pulang kampung, boleh kita pulang kampung, boleh juga kita tidak pulang kampung kayak wabah ini. Udah 2 tahun enggak ke kampung orang Jawa begitu ya. Kalau sampai 3 tahun 3 lebaran Bang Toyib, 3 lebaran kagak pulang-pulang Bang Toyib. Majelis ini bukan majelis adat, tapi majlisul ibadat. Betapa kita sering mengkaji dalam majlis-majlis tentang sunnahnya Nabi Muhammad. Kita mengkaji dalam majlis-majlis tentang hadis Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, begitu seterusnya. Lalu kita kaji itu Bukhari, Muslim, masa kita enggak tahu siapa yang empunya hadis ini, siapa yang empunya sunnah ini? Maka majlisul maulid adalah majlisul ibadat, bukan majlis adat, apalagi majlisul bid'ah. Sebab kita berbicara tentang syariat Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mekah dipersiapkan oleh Allah sebagai bumi paling tingginya bumi di mata Allah. Kenapa? Karena Nabi termulianya Nabi lahir di Mekah. Maka Mekah menjadi khairul biqa', bumi yang paling mulianya bumi di mata Allah tidak ada lagi, yaitu bumi Mekah. Kenapa? Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bakalan lahir di bumi ini. Tapi termulianya bumi sejagat raya adalah bumi yang ditempeli jasadnya Nabi Muhammad. Makanya Madinah 2 kali lipat keberkahannya dibanding tanah haram Mekah, karena di Madinah ada Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi. Sebelum Nabi hijrah ke Madinah, Yasrib kala itu namanya saudara enggak dikenal, kota yang tidak terkenal. Tapi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam injakkan kaki di bumi itu, maka berubah nama menjadi Thaibah, Madinatul Munawwarah. Kenapa? Menjadi kota terbaik karena ada hamba Allah terbaik. Siapa dia? Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Madinah adalah Madinatul Bala, kota yang banyak musibah. Sumur-sumurnya beracun. Banyak itu sumur, kalau diminum airnya pada gatal-gatal di badan. Ketika Nabi hijrah ke Madinah berubah. Turabuha syifa, tanahnya jadi obat. Tanahnya jadi obat.
Orang-orang yang sakit minumin aja daripada tanah Madinah, sembuh dia. Allah berikan keberkahan karena itu bumi diinjak oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Madinah tidak ada namanya raudhah min riyadil jannah, enggak ada namanya taman surga. Ketika diinjakkan kaki Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka adalah di Madinah ma baina qabri wa mimbari raudhah min riyadil jannah, ma baina baiti wa mimbari raudhah min riyadil jannah. Antara rumah kamarku dan mimbarku, disitulah raudhah min riyadil jannah. Madinah menjadi kota kerinduan bagi setiap hamba-hambanya yang soleh. Kenapa? Karena ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka saudara, bila Makkah ganjarannya besar, haji 100.000 rakaat berbanding di negeri kita. Tapi yang ngajarin 100.000 rakaat itu adanya di Madinah. Dialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka majelis kita malam hari ini, kenapa kita duduk-duduk mengisi waktu antara maghrib dan isya sebagai waktu yang paling tingginya waktu? Untuk apa? Untuk kita bercerita tentang sosok hamba Allah yang sangat luar biasa. Imamul Busiri tuliskan di dalam burdahnya, munazzahun an syarikin fi mahasinihi fajawharul husni minhu ghairu munqasim. Nabi Muhammad itu tak tertandingi oleh siapapun, oleh sekutu manapun tentang keindahan, keelokan, ketinggian Nabi Muhammad. Maka mutiara ini tidak terbagi. Saudara, kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, cucunya baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tarekatnya diikuti oleh banyak kaum muslimin, lebih dulu masuk ke Indonesia tarekat Qadiriyah wa Naqsabandiyah Qadiriyah. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani saudara menyatakan di dalam kitab Al-Ghunyah, al-insan masturun bi khalqih masyhurun bi khuluqih illa sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Kita orang ini tidak tenar, tertutup kepribadian kita, postur tubuh kita enggak dikenal, tapi kita bisa terkenal dengan budi pekerti kita yang mulia, kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau beliau huwa masyhurun bi khalqi masyhurun bi khuluqi. Nabi kita Muhammad itu saudara masyhur postur tubuhnya, masyhur juga budi pekertinya. Orang Yahudi, orang Nasrani tahu pendeta-pendetanya
namanya zamannya akhbar. Nasrani namanya ruhban, rahib. Itu semuanya hafal betul tentang ciri-ciri fisik Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita peringati maulidnya malam hari ini. Al-Quran tegaskan pada bagian ini, alladzina atainahumul kitaba, apa Sardi? La ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqam minhum la yaktumunal haqqa wa hum ya'lamun. Kata Allah, orang-orang yang kami berikan Alkitab, yakni Yahudi dan Nasrani, pendeta-pendetanya sampai yang bodoh-bodohnya kala itu, yang biasa-biasa, yang awam, apalagilah dia kiainya, kiai Yahudi, kiai Nasrani, la ya'rifunahu, sungguh mereka makrifat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tahu betul tentang siapa Nabi kita Muhammad ini. Mereka tahu. Kama ya'rifuna abna'ahum, sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka. Bahkan kata Abdullah bin Salam, mantan pendeta Yahudi, waktu datang Rasulullah ke Madinah injakan kaki, dia langsung syahadat tanpa tanya banyak. Inni a'rifu Muhammadan bal asaddu ma'rifatan min ma'rifati li abna'i. Saya ini lebih kenal Nabi Muhammad, bahkan lebih kenal Nabi dibanding anak-anak saya. Tuh, begitu kata pendeta-pendeta Yahudi. Tahu tentang Nabi Muhammad, lebih tahu daripada anak kita. Nggak tahu anak kita apa laki apa perempuan, nantinya nggak tahu. Cucu kita apa laki apa perempuan, ora tahu. Hidungnya mancung apa pesek, nggak tahu. Tapi Nabi belum lahir, cirinya sudah jelas, terpampang dan tahu betul ciri-ciri Nabi akhir zaman, yakni Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Hebatnya ini Nabi, sampai di dalam kitab Dalailun Nubuwah Al-Imam Abu Nuaim riwayatkan hadis bagaimana pendeta-pendeta Yahudi mengenal sosok Nabi Muhammad secara fisik. Tahu waktu itu Rasulullah ada di Mekah, sahabatnya namanya Jubair bin Mut'im, Jubair bin Mut'im radhiyallahu ta'ala an. Biasa orang Quraisy itu Bapak Ibu dagang ke Syam. Syam itu luas dulu. Kalau Indonesia namanya dulu Majapahit, Nusantara. Kalau udah disebut Majapahit, Nusantara, itu kita negeri ini Malaysia, Singapura, ya Malaka pada Singapura, Brunei, Thailand, Vietnam, itu Majapahit. Assam begitu. Assam itu dari mulai ujung Syria sampai ujung Palestina, yang sekarang berapa negara itu dulu namanya Syam, dulu namanya. Pusatnya Damaskus, dulunya mau sampai ujung Palestina, yang sekarang Israel itu Syam dulu namanya. Jadi waktu dagang ini Jubair bin Mut'im
dilihat hidungnya mancung, cakep, biasa orang Arab begitu. Kita juga mancung ke dalam. Ya. Iya. Jadi ditanya, kenalan ini pendeta, namamu siapa? Dibilang Jubair bin Mut'im. Kalau boleh tahu dari mana? Gunung Kidul, itu Majimul. Dari Mekah. Dari Mekah. Dari Mekah. Jadi dia belum lihat sama Nabi. Ini pendeta. Dia bilang, Jubair, ente tahu di Mekah ada orang mengaku Nabi akhir zaman? Kata Jubair, na'am, araf tuh. Iya, saya tahu. Tahu. Benar, benar. Kalau tahu, ikut saya. Ikut saya. Maka Jubair diajak sama pendeta, ikut. Masuk ke rumah, ternyata gereja. Kalau sekarang namanya sinagog, tempat ibadahnya Yahudi. Masuk gereja, rumah. Di dalamnya ada 150 patung. Banyak. 150. Kalau Nurul Yakin ini dikasih 150, nggak muat kayaknya. Nggak muat. 150. Banyak. Diajak keliling. Muter. Selesai. Dari muter itu, lalu kemudian nanya, Jubair, labbaik, adakah muka dari yang ada 150 ini yang mirip, bukan sama, mirip dengan Nabi yang ada di Mekah? Kata Jubair bin Mut'im radhiyallahu ta'ala an, tidak ada. Enggak ada. Kata pendeta, ente benar. Ini biasa rame ini, yang patung ini mau nih, yang banyak ibadah. Ada kamar khusus yang jarang dibuka kecuali hari-hari besar. Lalu Jubair ikut kami masuk. Jadi ibarat di sini ada pintu lagi ke dalam. Ternyata pas masuk dari lorong, masuk pintu, lebih gede ruangan itu, gede banget. Dan ada patung sekitaran 350-an, lebih gede. Yang gede 2, bentuknya begini. Ini aja dah bentuknya. Jadi ini gede banget. Kalau saudara pernah ke Sulawesi Utara, dekat Minahasa itu ada patung gede banget. Tulisannya di bawahnya, Yesus memberkati. Gede, mau terbang. Itu di Minahasa. Ini gede, lebih gede dari itu, gede banget. Gambarnya begini. Saya minta botol itu, nak. Iya, makasih. Biar ngegambarnya enak saudaranya. Ini gede. Atau kami balik, karena ini gedean ya. Jadi begitu tuh gambarnya, bentuknya. Ini gede. Ini adanya di kakinya. 2 yang gede, yang lain kecil-kecil, standar kayak badan kita orang lah, gitu gedenya. Yang lain kecil. Ini gede banget, 2, gede. Waktu masuk itu ruangan bukan 1 hektar 2 hektar ruangan itu, 5 hektar, gede gambarannya. Jadi waktu masuk kaget Jubair, tapi dia sembunyikan keterkejutannya itu. Keliling gitu, kena lorong-lorong jalan, ketemu patung itu, macam-macam, banyak mah.
Jadi habis keliling-keliling selesai, lalu kan lumayan gede, pakai naik, tahu mobil yang golf itu, duduk kan, iya kayak begitu, keliling. Sudah keliling, baru pendeta berkata, Jubair, labbaik, ada enggak yang mirip dengan Nabi yang ada di Mekah? Kata Jubair bin Mut'im, ada. Yang mirip, enggak sama, mirip. Lalu kata pendeta, aina huwa, mana, di mana yang mirip? Kata Jubair bilang, tidak, saya tidak kasih tahu, sebab orang Yahudi lebih tahu dibanding kita. Allah bilang dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat berapa ini? Wah, ayat nggak hafal ini, hafal Quran nggak ayat, nggak apa-apa. Tapi Al-Baqarah juz 2 ini, baru selembar dari saya kulusnya ini. Alladzina atainahumul kitaba la ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka yang kami berikan Alkitab sungguh ma'rifat, mengenal betul sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 146 Al-Baqarah. Baik, ya'rifunahu alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqam minhum la yaktumunal haqqa wa hum ya'lamun. Lanjutannya al-haqqu mir rabbika fala takum minal mumtarin, gitu. Nah, kita harus nanya sama yang hafal Quran, kita kan kagak hafal. Orang Yahudi lebih tahu, kata Jubair, dibanding saya. Kau yang harus unjukin, karena kau lebih tahu. Maka yang gede itu hadza huwa. Kalau yang Nabi di Mekah nih mirip ini, itulah Nabi akhir zaman. Begitu kata dia. Kata Jubair, iya, mirip. Yang orang Nasrani suka sebut gambar Yesus, tanya sama dia, dari mana itu? Begitu. Ini ada datanya, lengkap. Sebab dulu-dulu kitab suci itu bab tersendiri tentang ciri-ciri fisik Nabi akhir zaman. Ada dielu-elukan di awal-awal Al-Baqarah. Nih urusan ayat ini guru kita ini. Wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru falamma ja'ahum ma arafu kafaru bih falaknatullahi 'alal kafirin. Dulu sebelum Rasulullah ada, setiap mau perang Yahudi sama Nasrani, doanya apa? Allahumma inni as'aluka bihaqqin nabiyyi akhir zaman antan surani ala a'dai. Tuhan, ya Allah, kami bertawassul kepadamu, kami memohon kepadamu, bertawassul dengan Nabi Muhammad, Nabi akhir zaman, beri kami kemenangan melawan musuh-musuh kami. Begitu setiap perang selalu hadaratin Nabi Muhammad. Kalau mau perang,
Yahudi, Nasrani, begitu kalau perang, dan selalu menang. Falamma ja'ahum ma'arufu, ketika Nabi Muhammad datang, yang dia sebut-sebut itu kafaru, enggak beriman. Wong bukan dari Bani Israel, bukan dari sukunya, suku Arab. Ngapa Nabi ada zamannya dari Arab, bukan dari Bani Israel? Itu doang masalahnya. Nggak percaya ya, dengki, sifat daripada Yahudi. Lalu Jubair bin Mut'im, saudara, ditanya, ini yang dibawa ini siapa? Kan gambarnya begini di kaki. Kalau ini siapa? Kata pendeta, kata Jubair, rada kenal tapi saya rada lupa-lupa ini siapa ya? Kayak siapa ini? Coba diingat-ingat, enggak ketemu-temu Jubair. Apa kata pendeta? Ini Jubair, kalau ente pengen tahu, namanya Abu Bakar Siddiq. Kalau ini Nabi mati, khalifah pertamanya dia. Begitu di dalam kitab-kitab suciku. Ada Abu Bakar, ada. Umar aja ada. Ka'bul Akbar mau wafat, Umar 3 hari bilangin, Umar 3 hari lagi ente mau mati. Loh, emang ada wahyu turun nama ente? Kagak. Tapi kami baca di kitab suci kami, 3 hari lagi ente mati. Tuh sampai begitu dia tahu. 10 tahun itu Umar jadi khalifah. Jadi Nabi di Madinah 23 tahun. Artinya setelah 10 tahun Rasulullah ada di Madinah, wafat. 3 tahun Abu Bakar jadi khalifah. Umar 10 tahun. Kan 23. Jarak dari Nabi aja, hijrah ke Madinah. Itu tahu pendeta. Umar 3 hari lagi mati ente. Begitu. Yang kagak-kagak ada catatannya di kitab suci saya. Di tahun ke-23 ente mati. Umar sampai itu tahu. Maka majelis kita malam hari ini bukan majelis adat yang boleh ada boleh tidak, tapi majelisul ibadat. Kita mengenal tentang empunya ajaran. Masa kita sholat tadi, yang ngajarin kita kudu tahu. Kita puasa, kita kerjain, yang ngajarin kita kudu tahu siapa tuh yang ngajarin. Quran kita baca, yang membawa Quran kita kudu tahu. Begitu kita baca Bukhari, masa kalau Rasulullahnya kita nggak tahu, kudu tahu. Begitu. Itu kayak begitu, saudara. Sampai Abu Bakar bilang, kata dia Jubair, oh iya bener Abu Bakar itu. Saya baru ingat namanya Abu Bakar. Abu Bakar itu. Iya, jadi kalau ini mati, Nabi ini nanti khalifah pertamanya dia. Khalifah pertamanya. Hijrah ke Madinah aja belum. Nabinya khusus Mekah. Itu udah ada. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Oke. Abu Sufyan waktu datang ke Herakla, kerajaan Romawi. Romawi itu bukan Itali. Kalau ngomong Romawi kayak Nusantara tadi, sampai ujung Turki, namanya Konstantinopel. Itu ujung tuh. Jadi nyebrang menuju Asia dari Eropa. Maka Turki ini bingung ikut mana dia, Asia apa Eropa? Eropa aja dah, begitu. Karena di pinggiran dia negerinya itu, Turki itu. Tahu Turki? Turunan kidul. Najimmu lagi ini mah. Begitu. Turki begitu.
Turki. Saudara, Abu Sufyan datang ke Raja Kaisar Romawi. Anda dari Mekah? Iya, sebentar. Itu peti dari emas. Petinya aja tempat nyimpannya nih, dari emas. Ente masuk kamar saya. Suruh masuk kamar. Kunci peti. Gemboknya dari emas. Gemboknya. Lumayan tuh zaman PPKM begini. Kalau diambil banyak ya. Dibuka, ada kain sutra. Cakep. Bertuliskan ciri-ciri Nabi sampai dalam urutan Nabi 25 di ujung adanya. Adam di ujung, 25 di ujung. Dibuka, hidungnya mancung, alisnya kayak nun, udah panjang lah. Jari tangannya, kalau kita tuh jarinya jari tengah yang panjang. Nabi menjadi telunjuk untuk tukang zikir mulu. Coba dilihat, cek siapa yang telunjuknya lebih panjang. Ada nggak? Ah, bukan Nabi. Udah gitu aja, dah gampang cirinya. Nggak susah. Nabi mesti metris. Begini nih, anggap deh ini nih, karena udah bagus tuh. Ini dari sini jadi bagus. Itu cirinya ada. Jadi kalau ada orang ngaku ngimpi ketemu Nabi, jangan kita langsung cium tangan, tar dulu. Orang ngimpi ketemu Nabi, tanya dulu bagaimana cirinya. Begitu saya malam ngimpi ketemu Nabi Muhammad, hebat, ini mimpi bener. Ntar dulu, tanya dulu, duduk. Guru-guru kami itu kalau orang murid-muridnya ngaku ngimpi ketemu Nabi, dia ajak ke kamar, duduk, tanya tuh dari melujung pala. Begitu. Baik, bagus ini mimpimu ini. Bagaimana rambutnya? Rambutnya sepanjang pantat. Itu Ki Joko Bodo. Nabi nggak begitu. Jadi ada cirinya. Jadi enggak asal sebut. Kita kagum dulu ntar. Harus jelas. Nggak bisa. Cirinya lengkap. Itu di ujung tuh. Ini Nabi Muhammad, bapaknya Abdullah, ibunya Aminah, ada. Itu dalam Maulid Daiba itu, illa sifron wahidat, kecuali satu buku diumpetin ama abah di peti. Falamma mata abi fatahtuhu, ketika abahku mati baru kubongkar itu peti. Ternyata di dalamnya lengkap ciri-ciri Nabi Muhammad dari ujung pala sampai ujung kaki. Maka Yahudi Nasrani apal betul tentang ciri-ciri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayang kemudian itu beberapa tangan kotor diumpetin. Quran bilang wa inna fariqam minhum, segolongan dari mereka, layak tumunahu, sungguh menyembunyikan, ngumpetin, wahum ya'lamun, penuh kesadaran, sengaja dibuang cirinya, dibuang cirinya. Kalau kita bongkar sejarah Salman Al-Farisi masuk Islam 80 tahun nyari Nabi Muhammad. Syukurnya sama Allah itu ketemu Nabi, umurnya cukup panjang. Dia umur 10 tahun baru sadar. Anak tukang jaga kelenteng yang namanya Salman Al-Farisi, orang Persia, Iran, sekarang hidup kerajaan Persia. Jaga kelenteng, apinya mati. Kan kelenteng itu ada api itu, suka di pintu-pintu itu. Mati. Kata dia, Tuhan gue sembah, gue yang hidupin. Ya Tuhan, gue minta bantuan sama gue. Kudunya dia bantu gue. Ini mah bukan Tuhan. Umur 10 tahun. 80 tahun, jadi umur 90 tahun ketemu Islam. 90 tahun lagi mati, umurnya 180 tahun. Itu umurnya Salman. Tapi di lain kesempatan,
Sebab Salman ini kita bisa 1 jam bercerita, harus satu demi satu sampai ketemu di Madinah jadi budak. Ini kepanjangan gitu, takut kesubuhan doang. Kalau cerita Salman repot, saya nggak mau cerita. Ala kulli hal, ini dibongkar peti isinya ciri-ciri fisik Nabi Muhammad. Masih ada sekarang juga di Injil, tapi rada samar-samar begitu, enggak dohir banget. Harus kita telaah lebih detail baru kita. Syekh Rahmatullah Al-Hindi bongkar semua dalam kitabnya Izharul Haq. Begitu mana ciri-ciri fisik Nabi Muhammad yang masih ada di Injil. Sampai ini tuh panjang 2 jilid kitabnya lah. Saudara, mengenal Nabi Muhammad ini penting. Imam Busiri mengata, fa inna fadla rasulillahi laisa lahu haddun fayu'ribu anhu natiqun bifami. Maka sesungguhnya keluhuran, ketinggian makomnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tiada batas untuk diungkapkan oleh mulut kita sampai berbusa. Nabi Muhammad keluhurannya belumlah tuntas untuk kita bedah. Tapi saudara, di antara mukjizat Nabi itu tahu tentang apa yang di depan. Nabi tahu umatnya di Karang Tengah ini lagi ngadain maulid, tahu. Nabi itu begitu, saudara. Nih saya mau cerita tentang Dalailun Nubuwah. Ini banyak kitab Dalailun Nubuwah ini yang ngarang ulamanya. Imam Mawardi pun bikin A'lamun Nubuwah. Saudara sekalian, di dalam kitab Maulid itu suka dibaca, man ro'a wajhaka yas'ad ya karimal walidaini. Siapa yang memandang wajahmu wahai Rasulullah, maka beruntung dia dengan keberuntungan yang abadi. Walaupun kita tidak memandang Nabi dengan mata, kita harus bisa memandang Nabi dengan ilmu. Nabi tahu tentang umatnya yang ikut Nabi, ada sambungannya. Saya mau bercerita malam hari ini tentang bagaimana tidak ketemu dengan Nabi, tapi Nabi tahu. Sebagai dalalah buat kita, walaupun kita nggak ketemu sama Nabi, tapi bisa diketahui sama Nabi. Begini saudara, hadisnya ada di Sahih Muslim. Kalau mau dibedah tinggal diintip aja lah. Kata Nabi, kata Nabi saudara, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, ada orang, kata Nabi, di bumi enggak dikenal, orang enggak tahu, ada hajatan enggak diundang, datang orang ditanya. Parah enggak yang model begini nih? Ada enggak ditanya, enggak ada enggak dicari, kan berarti orang paling kagak dikenalnya orang yang kagak diorangin. Yang model begitu bener gak? Ade kagak ditanya, kagak dicari. Mana nih? Kagak. Ade kagak juga. Namanya orang yang tidak diorangin. Nggak ada. Begitu. Jadi kata Nabi, ada orang
masyhurun fis sama, terkenal di langit, tapi di bumi kagak diorangin. Di bumi orang biasa, orang aja kagak ada tahlilan dipanggil juga kagak, datang kagak dibagi berkat, parah nggak kayak gitu begitu. Tapi insya Allah ini bakal dibagi. Pak RT tanggung jawab dah, ada ya, ada. Kita doain RT kita sehat walafiat ya Allah. Jadi ini namanya kata Nabi Uwais Al-Qarani dari Yaman. Tuh, nama tahu Nabi, ampe nama, bukan cirinya doang. Uwais namanya. Ada di Yaman. Udah belum ini? Oh belum. Tuh, udahlah. Oh, segini aja dah. Waduh. Uwais, baik. Garuk-garuk di saya. Kata Nabi, orangnya dagunya panjang nyampe ke apa ini, dada, panjang ininya. Kulitnya rada merah banget, kulitnya merah banget. Kalau merah kelewat banget jadi apa? Ya hitam dah. Merah kelewat banget, berjemur mulu, kerjaannya ngangon kambing, kerjaannya rambutnya acak-acakan. Wes, cuman di dekat belikatnya ini ada ciri bekas dulu kena cacar. Allah sembuhin penyakit cacar, tapi masih ada di sininya cirinya, dekat belikat, lumayan sampai belikat, kayak setapak tangan. Kata Nabi, Abu Bakar, Umar, Ali, kalau ketemu ente ame Uwais, bilangin salam takzim dari saya kepada Uwais, dan ente jangan kagak minta doa supaya kesalahan-kesalahan ente diampuni oleh Allah. Begitu. Saya singkat. Ini bisa dibaca di dalam kitab Hayatus Shalihin. Jadi saudara, saya kurang tertarik waktunya ini. Enggak apa-apa ini. Udahan. Oh, belum. Ada. Jadi sesudah itu diminta ciri-cirinya biar nggak keliru, disampaikan orangnya tingginya segini, kulitnya kemerah-merah banget, dagunya panjang, ininya begini, bapaknya udah mati, dia punya ibu sakit-sakitan, dia ngurusin ibu, kerjanya ngangon kambing. Itu Nabi diabsen semuanya. Ini orang kagak ketemu sama Rasulullah, kagak. Nabi ada di Madinah, dia ada di Yaman, nggak ketemu. Nggak ketemu sampai Rasulullah wafat nih. Waktu ngomong nih, setiap orang haji dari Yaman ditanya, mana rombongan Yaman, ada nggak namanya Uwais? Sampai Nabi wafat nih, Abu Bakar nggak ketemu. Abu Bakar jadi khalifah, kan enak presiden, pergi haji, mana rombongan Yaman? Ada nggak yang namanya Uwais? Nggak ada. 3 tahun mati Abu Bakar jadi khalifah, kagak ngalamin Uwais. Sayyidina Umar jadi khalifah, dicari tiap tahun. Pokoknya dari mana aja orang kalau dari Yaman nanya, tahu Uwais enggak? Terus. Tapi Umar di menjelang wafat, kira-kira Umar itu 5 bulan lagi lah wafat. Umar kepikiran, ini cara yang paling gampang nih, Umar nih caranya yang paling gampang, nggak ada lagi. Kumpulin semua saya sidang orang Yaman, suruh kumpul di blok khusus, pergi hajinya,
kontingen dari Yaman duduk. Wahai warga Yaman, hal fikum Uwais, adakah di kalangan anda yang namanya Uwais? Tolong dong aku, saya ini udah hampir 20 tahun nyari Uwais, belum ketemu-temu. Ada kakek-kakek nyamperin Sayyidina Umar, ya Amirul Mukminin, saya nggak paham Uwais yang mana yang Tuan maksud. Saya ini punya ponakan, abahnya mati, namanya Uwais. Jujur aja nggak layak lah ketemu sama Tuan. Orangnya kerjaannya ngangon kambing, begitu, kerjaannya ngangon aja, pakaiannya juga begitulah, acak-acakan begitu, dari bulu domba pakaiannya. Nggak pantas banget kalau sampai itu orang yang dimaksud kudu ketemu dengan Tuan. Kata Sayyidina Umar, marganya apa, dari kampung mana? Qaran, Uwais Al-Qarani. Ibunya sakit, iya ibunya sakit, dia ngurusin ibu mulu. Nggak, belum nikah, belum, sampai dia dewasa ngurusin ibu. Maka kata dia nih, di mana dia? Kata Sayyidina Umar, sekarang juga ikut haji nih tahun ini, ada di Arafah sekarang nih, lagi ngangon kambing. Umar loncat ketemu Sayyidina Ali. Ali, ada apa Amirul Mukminin? Ada Uwais Al-Qarani yang dulu Nabi sebut dulu. Begitu. Mau ikut enggak? Ikut, naik himar. Ya naik mobil dah sekarang. Naik himarnya. Itu Uwais lagi sholat dekat kambingnya yang diangon. Gitu. Lagi sholat aja. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam diri. Emang kerjanya begitu, ngangon kambing. Sebetulnya bisa dicontoh oleh yang mancing-mancing, taruh aja jorannya di situ, sholat 2 rakaat, ntar juga dimakan, tinggal diambil. Bener kan? Ya Allah, kalau mau nyontoh Uwais begitu, jorannya taruh aja di Rawat Cipondo gitu. Greenrek juga ada, Greenrek tuh kayaknya begitu, taruh aja di situ. Ini sholat ditungguin sampailah salam, kemudian ditanya, selesai itu, mohon maaf, sampean ini namanya siapa? Uwais. Dari mana? Dari Qaran. Oh iya, minta izin, boleh nggak buka bajunya? Bajunya minta dibuka, kan Nabi bilang di keteknya. Ciri kalau kulit kan nggak pakai ditanya, kan kelihatan. Kulit ente ya kan nggak kelihatan. Ini yang nggak kelihatan. Coba buka bajunya. Dibuka bajunya, bener segede gini, ada bekas cacar, yang ada bekas yang lain nggak ada bersih. Ini ada, tulis di sini, ada bekas kait tangan begitu. Dibilang, Uwais, dulu Rasulullah masih hidup menyampaikan kirim salam buat ente dari Rasulullah. Nggak ketemu sama Nabi. Uwais nih nggak ketemu, bukan sahabat, nggak ketemu sama Rasulullah. Uwais. Sebab penyebab nggak ketemunya tuh, tapi waktu Nabi hidup Uwais juga hidup, tahu ada di Madinah. Ibunya dorong, kata maknya, Uwais, ayo dong ke Madinah, sono ke Madinah, temuin Rasulullah, ngaji aja langsung sama Nabi. Emak tinggal aja. Uwais mau jalan, patuh sama emak adalah wajib. Dia jalan, tapi emak siapa yang ngurusin? Dia sakit. Ngurusin emak juga wajib ajaran Nabi. Daripada ketemu Nabi enggak ngamalin ajaran Nabi, mendingan milih ngamalin ajaran Nabi walau tidak jumpa dengan Nabi. Uwais begitu, singkatnya begitu. Maka kemudian saudara ketemu Sayyidina Umar, dipeluk, ditanya, mana enta?
Ali yang jawab, mudaan, saya Ali bin Abi Thalib, ini Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Kata Uwais, alhamdulillah, moga Allah memberi balasan kepada anda berdua dengan balasan setinggi-tingginya atas jasa anda pada Islam ini. Begitu kata Umar sama Imam Ali, tolong dong mintakan nama Allah, mintain ampun kesalahan kita. Semuanya saya mintain ampun kaum muslimin muslimat, enggak 1-2 orang. Biasa Allah maghfir lil mu'minina, itulah amalan Uwais. Doain semua orang mulu. Kata saya Umar, doain. Kata saya Umar, saya ganti ya pakaiannya, biar gagah, biar ini. Makasih saya cari engkau nih. Enggak usah buat apa, kan duit saya yang saya dapat selalu saya bagi 3, sepertiga buat saya, sepertiga buat ibu, sepertiga buat sedekah. Buat apa saya? Nggak usah gitu. Saya kasih gaji bansos, nggak usah begitu, nggak mau. Ala kulli hal, Uwais Al-Qarani meninggal di Azerbaijan. Jadi negara, ada negara namanya Azerbaijan, ikut perang terakhir tuh, mati di situ. Uwais Al-Qarani enggak ketemu sama Rasulullah, tapi mengamalkan ajaran Rasulullah sama dengan man ro'a wajhaka yas'ad. Sebab ro'a bil bil ilmi bittiba'i sunnatihi yas'ad. Siapa yang melihat Nabi, memandang Nabi, baik memandang dengan wajah kayak para sahabat ataukah memandang dengan ilmu, dengan mengamalkan ajaran-ajaran Nabi, yas'ad, maka kita beruntung. Maka maulid saudara diadakan itu bukan sekedar majelis adat, tapi majelis ilmu, bahkan ilmu tentang siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita biar kenal. Makanya kalau baca maulid yang utuh, apa berzanji, apa daibai, apa simtud duror dan macam-macam, kita baca apa syaraful anam, azab, silakan dia ulami, baca yang utuh, karena di dalamnya ada sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bagi kita yang di akhir zaman, yang ibadah kita kurang, biar kita akrab sama Nabi Muhammad, banyakin baca sholawat, banyakin baca sholawat. Yang pendek saja, sallallahu ala Muhammad. Saya ini kependekan, ya udah nariyah aja dah. Iya panjang amat, kan udah kasih yang pendek aja. Yang penting kita baca sholawat. Nabi Nuh, di dalam dirinya ada Nabi Muhammad nur, waktu itu enggak tenggelam dalam gelombang. Biar kita enggak terombang-ambing di akhir zaman yang kayak begini, maka gemarin kita baca sholawat supaya Nabi Muhammad ada di dalam hati kita. Pelan-pelan, sedikit demi sedikit kita ikuti ajarannya. Dengan itu fa insyaallah kita penuh barakah dunia dan barakah akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sekelumit ini dah yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala tumbuhkan di hati kita mahabbah kepada Rasulullah, mahabbah kepada orang-orang yang mahabbah kepada Rasulullah, mahabbah kepada amaliyah-amaliyah yang menghantarkan kita menuju mahabbah Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Kita baca Fatihah buat panitia pelaksana, segala uang makanan dan segalanya yang mereka keluarkan demi memuliakan Nabi Muhammad, bahkan sesungguhnya demi memuliakan diri, agar supaya dapat kemuliaan dari Nabi Muhammad. Yang Allah berikan kemuliaan itu kepada Nabi Muhammad, kita dapat syafaatnya di dunia, di kubur, di akhirat. Kita baca Fatihah untuk para panitia pelaksana. Al-Fatihah.